seneng banget. Kenapa? Karena kan pasar mulai rame lagi. Para pedagang ya, utamanya yang masih konvensional ini mendapatkan tantangan tersendiri di era digital saat ini gitu kan. Kalau minusnya TikTok ya kasihan juga kan, banyak juga yang berkorban ininya. Kasihan juga kan yang udah mulai bisa lah jualan di TikTok kan dinilai. Penutupan TikTok Shop disambut dengan penuh sukacita oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang. Menurut mereka, pasar akan kembali menggeliat dan ramai lagi setelah TikTok Shop ditutup. Senang nggak TikTok tutup? Oh, seneng banget. Kenapa? Karena kan pasar mulai rame lagi. Apa yakin dengan tutupnya TikTok Shop? Insya Allah. Harapannya mah mudah-mudahan mah di sini rame lagi, pembelinya ada lagi yang kesini, nggak belanja online lagi. Selain memberikan angin segar bagi para pedagang secara khusus, ditutupnya TikTok Shop juga dinilai akan menghidupkan roda perekonomian secara keseluruhan di Pasar Tanah Abang. Ya kalau misalkan plus kan, kalau misalkan nggak ada TikTok kan orang-orang yang jualan kayak gini juga kan jalan, terus angkot-angkot yang ini juga jalan. Dari pasar maksudnya ekonomi itu kan merata gitu. Terus warung-warung yang kecil kan bisa kita jalan. Jadi bener banyak yang ininya kalau misalkan kita offline gitu Pak. Bagi para pedagang, keberadaan TikTok Shop sangat merugikan mereka. Sebagai pasar grosir, para pembeli di Pasar Tanah Abang umumnya membeli borongan. Namun karena adanya TikTok, persediaan para pedagang justru menumpuk dan pendapatan pun turun. Oh, jadi sepi sih. Omset mulai menurun. Pengunjung ke toko juga lebih turun sih daripada biasanya. Kalau pendapatannya gimana? Pendapatan juga menurun. Sebelum TikTok? Sebelum TikTok, alhamdulillah sih. Ada aja yang beli buat kirim-kirim ke daerah. Setelah Lebaran lah, kalau dulu pas COVID masih ada, cuman belanjanya nggak banyak-banyak ya, sedikit-sedikit. Kalau sekarang benar-benar hilang semua langganannya. Kalau dulu aku banyak ya, semingguan bisa barangku masuk 1000 lebih, keluarnya juga banyak. Kalau sekarang mah boro-boro bang, sebulan aja kadang kita nggak pesan barang. Ini udah berapa lama ini? Udah hampir 2 bulanan nggak ada barang baruku masuk. Kita masih jual stok-stok yang kemarin-kemarin. Namun, apakah harapan para pedagang di Tanah Abang akan menjadi kenyataan? Dan apakah TikTok Shop dan e-commerce lain seperti Lazada dan Shopee juga mesti ditutup demi membangkitkan pasar Tanah Abang? Melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pemerintah sudah mengingatkan agar para pedagang mesti beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini senada dengan pernyataan ahli digital marketing Teguh Dwi Putranto. Menurut dia, para pedagang mesti belajar beradaptasi dengan dunia digital termasuk dalam melakukan pemasaran barang. Kalau lihat dari sisi medianya sebenarnya ya, kalau dari TikTok sendiri, ya saat ini sih yang menjadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan TikTok ini sebagai media di dalam bagaimana kita menawarkan barang maupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah kalau beberapa waktu yang lalu mungkin kita hanya mengandalkan media-media tersebut sebagai media-media konvensional biasa. Namun saat ini media-media tersebut sudah mulai banyak juga dimanfaatkan sebagai media-media untuk pemasaran salah satunya. Namun akhirnya yang mungkin kurang benar-benar dimaksimalkan ya, utamanya dari sisi pengguna maupun sisi para penjualnya juga adalah bagaimana memanfaatkan media sosial tersebut. Kemudian yang masih menjadi salah satu yang belum banyak dimaksimalkan adalah bagaimana pengemasan pesannya. Nah, jadi walaupun penggunaan media sosialnya sudah dirasa cukup, namun
akhirnya dalam pengemasan pesan, penyampaian pesannya ini kurang menarik, ini yang menjadi salah satu tantangan tersendiri yang akhirnya membuat beberapa para pedagang ya, utamanya yang masih konvensional ini mendapatkan tantangan tersendiri di era digital saat ini gitu kan. Perkembangan teknologi tidak bisa dilawan. Itu sebabnya sejumlah pedagang sebenarnya sudah mulai beradaptasi. Penutupan TikTok Shop mungkin akan menggeliatkan kembali pasar Tanah Abang. Namun tidak sedikit juga yang rugi, terutama para pedagang yang sudah mulai berjualan di platform media sosial asal Cina tersebut. Kalau minusnya TikTok ya kasihan juga kan, banyak juga yang berkorban ininya. Kasihan juga kan yang udah mulai bisa lah jualan di TikTok kan,